Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu bersyukur, terima kasih untuk sore ini kembali Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk bisa mendengar isi hatimu. Di tengah-tengah situasi seperti ini kami percaya Roh Kudus Kau berbicara, hati kami siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semuanya, selamat sore, terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing ya di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini kadang-kadang kita capek, ada yang bosen, ada yang sebel, udah macem-macem dah ya perasaannya ya. Nano-nano ini, Saudara. Ada yang udah kayak apa gitu, Saudara. Nah, apalagi bagi orang yang nggak suka terlalu lama di rumah. Tapi kalau ada orang yang introvert, yang sifatnya sendiri, wah ini kesempatan ini. Seneng dia sendirian terus gitu ya. Nah, jadi saudara yang dikasihi di tengah-tengah situasi seperti ini yang menjadi masalah sekarang adalah orang pada bingung mau ngapain. Nah, di dalam kebingungan ini ada satu hal yang penting untuk orang Kristen perhatikan bahwa masalah, tantangan, situasi, krisis itu akan selalu datang. Bahkan kalau bicara soal krisis, Alkitab sudah menubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa krisis akan melanda memang. Dengan demikian, kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia ini. Sehingga dunia tidak bisa menjadi pijakan kita untuk kita bisa berpegang untuk hidup ini. Hidup kita bergantung kepada kemurahan Tuhan. Hidup kita bergantung kepada janji-janji Tuhan. Dan kepada firman-Nya tentunya. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau bicara satu topik. Seringkali di tengah situasi yang cukup berat ini, manusia suka putus asa dan akhirnya menyerah. Nah, saya mau ingatkan satu hal. John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan pernah berkata, jangan sampai kita terperangkap secara emosional di dalam sebuah krisis, di dalam sebuah keadaan. Jangan sampai kita terperangkap, sehingga krisis membuat kita tidak bisa bergerak banyak. Kemarin waktu saya berdoa dengan beberapa full time saya diingatkan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, jangan sampai terpenjara karena situasi kita. Tapi justru Roh Kudus dalam diri kita harusnya berperan untuk melepaskan kita dari segala macam penjara. Saya ulangi, waktu saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya jangan sampai terpenjara karena keadaan kita. Tapi justru seharusnya Roh Kudus yang dalam diri kita memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala macam penjara yang mengikat hidup kita. Nah, itu sebabnya ada 3 kata yang tidak boleh ada di antara orang Kristen sebenarnya. 3 kata, tidak boleh ada di kamus orang Kristen dimanapun. Yang pertama, kata itu adalah mustahil. Tidak boleh ada. Karena bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kata yang kedua, bagi yang sudah menikah, kata ini tidak boleh ada. Cerai. Itu tidak boleh ada. Di dalam Tuhan tidak boleh ada kata cerai. Dan yang ketiga, kata ketiga yang tidak boleh ada di antara orang Kristen adalah menyerah. Berserah boleh, tapi menyerah lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ada jadi orang, udahlah putus asa. Karena menyerah dasarnya putus asa. Berserah dasarnya penuh dengan pengharapan dan iman. Ada perbedaan, saudara. Nah, hari ini saya mau bicara, jangan pernah menyerah. Never, ever give up. Jangan pernah menyerah. Nah, hari ini saya akan coba share dengan Anda beberapa screen sharing buat saudara, supaya saudara bisa ikutin khotbah saya dari ayat-ayat Alkitab, termasuk saya akan gunakan PowerPoint. Saudara, kalau dari Zoom, enaknya saya bisa pakai PowerPoint, lebih santai, lebih rileks, ya. Kalau khotbah itu pakai PowerPoint malah jadi lama, saudara, ya. Nah, saudara, ini never give up topiknya, oke? Nah, sebentar. Never give up. Nah, satu statement saya adalah begini, jangan berhenti karena lelah. Baru berhenti kalau sudah selesai. Ini bahasa Indonesia yang baik, yang dibakukan. Tapi kalau bahasa sehari-hari saya begini, jangan berhenti karena capek. Baru berhenti kalau sudah sampai. Nah, gitu loh. Ini kalau bahasa Indonesia ini jangan berhenti karena lelah. Baru berhenti kalau sudah selesai.
Tapi kalau bahasa sehari-hari, begini terjemahannya buat saya. Jangan berhenti karena capek. Baru berhenti kalau sudah sampai. Gitu, saudara. Jadi kalau Anda belum nyampe, jangan berhenti walaupun capek. Gitu. Karena kita punya target yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, ketika orang Kristen punya bahasa menyerah di dalam pikirannya, kata menyerah sudah ada, saya percaya dia tidak akan mencoba apapun. Percaya nggak? Kalau Anda sudah bilang, udahlah, saya udah nyerah, udah putus asa, apa mau coba? Nggak bakal kita mau coba. Justru Tuhan memberikan kepada kita banyak hal di depan kita yang jauh lebih baik. Tapi karena kita udah menyerah, kita nggak mau mencoba. Hal yang kedua adalah daya tahan kita pun tidak akan lagi punya kekuatan. Daya juang, apalagi daya tahan aja nggak ada, apalagi daya juang, saudara. Karena udah nyerah dah, mau apa lagi, biarin aja dah, bagaimana gitu. Nah, kecenderungannya kita, terima nasib. Emang nasib saya begini, keadaannya begini, mau apa? Jadi gimana dong? Nah, begitu, saudara. Manusia kalau sudah menyerah tuh begitu. Lalu jadi tidak kreatif. Saudara, kreativitas tidak akan pernah terjadi di antara orang yang hidupnya sudah putus asa. Coba deh, kalau Anda sudah putus asa, bisa kreatif? Impossible. Nggak bisa. Justru orang yang bisa kreatif itu adalah orang yang nggak pernah putus asa. Nggak pernah berhenti menyerah. Terus coba. Baru dia bisa kreatif. Makanya kenapa kita seringkali tidak kreatif? Karena kita gampang nyerah. Nah, kalau kita sudah menyerah, kecenderungan kita adalah hidup dengan belas kasihan manusia. Hidup kita belas kasihan manusia, saudara. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kita masuk dalam suatu lingkaran yang saya sebut lingkaran setan. Nggak tahu ujung pangkalnya, kita makin hari makin terus terpuruk. Karena kita menyerah, saudara. Padahal Tuhan memberi masa depan yang jauh lebih baik bagi kita. Anda setuju? Ya, karena Tuhan memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Nah, karena itu, hal berikutnya yang saya perlu sampaikan kepada saudara adalah saya mau coba sampaikan kepada Anda adalah demikian. Elia pernah ingin mati. Ketika mengalami intimidasi dari orang penting dan berpengaruh di negeri itu. Siapa? Isabel. Pernah. Jadi saudara, kalau Anda bilang, apa nggak boleh? Iya. Orang sekelas Elia pun pernah putus asa. Tapi nggak kelamaan gitu loh. Ya, jangan kelamaan, saudara. Haleluya. Boleh aja sesekali menimpa pikiran saudara, tapi jangan kelamaan sampai Anda betul-betul nyerah gitu. Ya, bukan berserah loh ya. Berserah itu positif. Berserah itu dasarnya berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kalau nyerah, Anda sudah coba, nggak bisa, Anda udah negatif, putus asa. Beda ini, saudara. Elia pernah ingin mati. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Alkitab bilang begini, ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan, perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, ini waktu Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Nabi Baal dibunuh sama Elia. Lalu Ahab kasih tahu kepada Isabel. Dan Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, begini katanya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka. Nah, Isabel suruh orang lain ngomong perkataan-perkataan yang persis sama dengan Isabel ngomong. Ini intimidasi. Ini intimidasi. Lalu maka takutlah ia, dan lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, dan dia di situ, saudara, meninggalkan bujangnya di sana. Perhatikan ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari seperjalanan, lalu dia duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Bayangkan orang sekelas Elia pengen mati loh, saudara. Putus asa dia. Hanya karena intimidasi. Jadi kadang-kadang omongan-omongan, berita, informasi, itu bisa mengintimidasi saudara. Saya suka mengatakan begini, Bapak Ibu, di tengah masa COVID. Berita yang Anda dengar, berita yang Anda tonton, berita yang Anda baca, itu kan bisa dibaca, bisa ditonton, bisa didengar, bukan? Oke, bacanya nggak apa-apa karena itu narasi. Oke, dengarnya itu suara. Oke, Anda nontonnya itu video. Tapi yang jadi masalah adalah,
waktu ditulis tulisannya, waktu diucapkan, waktu ditonton, filmnya dibuat, itu ada spirit ketakutan. Nah, ini yang masalahnya orang nggak menyadari. It is not only words, it is not only voice, sound, bukan cuma suara, bukan cuma tulisan, tapi ada spirit behind that. Makanya Tuhan berkata, janganlah kamu takut, karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Nah, ketika kita sudah terlalu ketakutan mendengar berita, kita terintimidasi sedemikian rupa, dan pada akhirnya kita putus asa dan kita nyerah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul berhati-hati. Seorang bernama Yohanes Pembaptis, Saudara pernah juga ingin menyerah ketika berada di dalam penjara. Yes, dia pernah. Jadi saya cuma mau sampaikan bahwa ada hamba-hamba Tuhan besar pun bisa mau nyerah loh, Saudara. Bukan berarti saya kasih tahu ini, terus Anda bisa menjadi ada pembenaran. Tuh, Elia aja bisa, Yohanes aja bisa, masa saya nggak boleh. Bukan itu maksud saya. Bahwa mereka bisa ngalamin, itu manusiawi. Kita ngalamin, itu manusiawi. Tapi jangan kelamaan. Gitu. Coba sikut sebelah saudara bilang, jangan kelamaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Saudara, ayatnya di dalam Matius pasal 11, ayat 2-6, ini menarik, Saudara, ayat ini. Di dalam penjara, itu kata-katanya dibuka begitu, Saudara. Kalau Anda baca ya Matius 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di mana? Di dalam penjara. Berarti Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Perhatikan ayat kedua. Ketiga, sorry. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, nanyanya gini, engkaukah yang akan datang itu, yaitu Mesias, atau haruskah kami menantikan orang lain? Matius pasal 11 ayat 2 dan ayat ketiga. Jadi waktu di dalam penjara, Yohanes utus muridnya. Coba nih, kamu tanyain tuh Yesus, itu Mesias yang akan datang itu, atau masih ada orang lain lagi? Padahal kalau Anda baca, di Matius sebelumnya, pasal sebelumnya, yang baptis Yesus siapa? Yohanes. Bukankah Yohanes Pembaptis yang bilang bahwa inilah anak manusia, dan dia melihat Roh Kudus turun kepada Yesus dalam bentuk seperti burung merpati. Jadi dia tahu nggak Yesus itu sebenarnya Mesias yang datang? Tahu, wong dia yang baptisin. Tapi kenapa sekarang nanya? Kenapa sekarang ragu? Nah, orang ada di dalam kondisi yang terkurung, orang yang dalam kondisi terintimidasi, dalam situasinya bisa membuat dia berubah loh. Pandemi ini bisa ada dua. Keluarnya dua nih bagi orang Kristen. Yang satu putus asa, nyerah, mana Tuhan katanya begitu. Atau yang kedua, dia keluar menjadi seorang pemenang lebih baik dari sebelumnya. Pilihan ada pada Anda. Nah, Yohanes di dalam penjara bertanya-tanya. Sesuatu yang aneh. Gitu. Dia yang baptis, dia yang nanya. Kenapa bisa sekarang ragu? Karena dia ada di penjara sekarang. Dia merasa Tuhan pun tidak kunjungi dia, dan dia jadi kecewa. Yesus menjawab kepada murid-muridnya, bilang begini, pergi, katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat ya. Kira-kira gitu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang yang sedang mengalami kemiskinan atau orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kuncinya kecewa dan menolak Tuhan akhirnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, di dalam kondisi kita mungkin sekarang ada di dalam penjara persoalan. Pikiran kita begitu di penjara. Hati-hati loh, saudara. Nah, ini bisa membuat kita menyerah, dan akhirnya justru sekarang kita bisa meragukan, iman kita jadi goyah. Bertanya, benar nggak sih Tuhan ada? Kenapa sih bisa begini? Kok COVID diizinkan? Kok tadi seperti tadi dalam news, kok orang Kristen yang setia sama Tuhan, baik, matinya kok begitu ya? Nah, bisa begitu tuh bertanyanya tuh. Padahal nggak usah nanya gitu. Mati ya udah mati, memang dia pindah kepada kemuliaan, udah cuma itu kok. Gitu. Tapi kita nanya karena kita sendiri jadi bingung gitu. Nah, Paulus seorang rasul yang besar, apa nggak pernah putus asa? Pernah. Tapi dia tidak berhenti terlalu lama di situ, pernah. Jadi saya mau kasih tahu begini, apa yang Anda alami wajar. Gitu. It's okay, kita merasa seperti kayak mau putus asa. Saya pun pernah ngalamin seperti itu, tapi nggak kelamaan gitu. Ya. Nah, Rasul Paulus pernah ngalamin itu. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 1 ayat ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu
akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar. Dia ngalamin beban yang begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup ini. Dia pun pernah ngalamin putus asa. Sekelas Rasul Paulus yang menulis sebagian besar perjanjian baru pun pernah ngalamin. Jadi kalau Anda ngalamin, pendeta ngalamin, gembala sidang ngalamin, bisa saya pun pernah ngalamin. Bukan yang nggak pernah ngalamin. Tapi nggak kelamaan. Gitu. Ya. Kuncinya gitu. Coba katakan sekali lagi. Jangan kelamaan. Gitu loh, saudara. Haleluya. Amin. Ya. Nah, tipsnya sekarang, saudara, saya mau coba sampaikan kepada saudara supaya saudara tidak gampang nyerah. Apa tipsnya? Dalam waktu yang ada ini saya mau bagikan sama saudara. Ya, jangan nyerah, oke? Amin. Jangan nyerah. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Ini biasanya kalau yang jangan nyerah nih ya, ini anak muda ketika dia lagi mau kejar pacar tuh dia nggak nyerah tuh, itu bisa begitu tuh. Nah, itu nggak boleh nyerah katanya sampai si doi dapat gitu ya. Bukan itu yang saya maksud, saudara. Ini mengenai kehidupan nih. Ini bukan soal pacar nih. Haleluya. Ya di dalam kehidupan, dalam pelayanan jangan nyerah gitu, ya kan? Nah, tips yang pertama begini. Pilihlah apa yang Anda dengar. Percaya nggak, di masa pandemi awal Anda banyak dapat SMS, WA, video, ya, yang menakutkan. Ya, bahkan sampai sekarang masih ada. Gitu loh. Berita-berita yang nggak jelas. Tapi kita kadang-kadang lucu, saudara. Kadang-kadang lucu. Ya, saya bilang lucu begini, orang Kristen nih lucu nih. Saudara kan Kristen kan? Lucu termasuk kita. Orang Kristen nih lucu. Lucunya gini, saudara. Kalau WA dia terima, dia langsung percaya tuh. Dia nggak cek, dia langsung percaya, langsung dia bertindak. Langsung dia beli vitamin, dia beli jamu, dia langsung gitu. Tapi kalau firman Tuhan dijelasin, dia bilang gini, masa sih pastor gitu? Harusnya yang mana yang langsung percaya? Harusnya kan dengar firman, dengar nasihat dari hamba Tuhan, oh gitu ya, amin, langsung dikerjain, kan gitu ya. Nah, kalau berita disampaikan, mestinya kita nanya balik, bener nggak nih? Gitu. Tapi kita terbalik-balik cara berpikirnya. Nah, artinya gini, mau dengar boleh, tapi pilih dong. Jangan sembarang dengar. Coba saya mau tanya sama saudara. Bartimius kan buta. Ya kan? Kalau buta kan cuma bisa dengar. Nah, coba saya mau tanya. Kalau orang buta, pengemis di pinggir jalan, ngumpulnya sama siapa? Ya sama orang yang sejenis. Kalau sama orang yang sejenis, kira-kira dengernya ngomongan positif apa negatif? Sesimpel itu. Pasti yang negatif. Pasti mengerenungi nasib, dan semua yang negatif dia cerita. Selalu orang yang kalau sudah bermasalah, pasti ngomongnya masalah. Bartimeus punya pilihan. Mau dengerin teman-temannya di sekitarnya ngomong begitu, atau mau denger yang lain. Saya melihat cerita Bartimeus, saudara. Dia adalah salah seorang motivator saya yang paling hebat. Menurut saya, buat saya itu. Kalau mau denger motivator, dengerin Bartimeus. Kenapa? Karena dia di pinggir jalan, saudara. Dia bisa denger berita-berita yang lain, yang negatif. Tapi dia bilang begini, dia selalu dengar tiap hari orang lewat. Saya yakin, walaupun Alkitab tidak bilang begitu, tapi saya yakin begitu. Nanti kesimpulannya kenapa, ada sebabnya. Gini, dia dengerin orang bersaksi. Orang gila sembuh loh, dia dengar. Yesus sembuhkan orang kusta. Yesus sembuhkan perempuan pendarahan, dia dengar. Suatu kali Yesus lewat di jalan di mana di tempat dia minta-minta. Apa yang terjadi? Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihani kami. Jadi apa yang dia dengar, dia milih mendengarkan kesaksian orang daripada mendengarkan berita di tetangganya. Hari ini Bapak Ibu, Anda perlu dengar apa yang benar gitu. Nah, ada satu kalimat saya begini, apa yang Anda dengar akan mempengaruhi proses Anda berpikir. Dan akan menentukan pilihanmu akan ditentukan oleh apa yang Anda dengar. What you listen. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Saudara tahu, suatu ketika di Taman Eden, Tuhan memanggil Adam, waktu Adam sudah jatuh dalam dosa. Adam, Adam, di mana kamu? Terus dia bilang, aku bersembunyi, karena aku takut, karena aku telanjang.
Lalu Tuhan bilang begini, siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Kata siapa, itu Tuhan lagi ngomong, kamu dengerin yang mana, sumber siapa selain aku di Taman Eden ini? Berarti ada pihak lain yang kamu dengar. Sehingga kamu jadi begini. Nah, Anda dan saya, ketika Anda mendengar sesuatu, hati-hati. Itu bisa akan mempengaruhi proses berpikirmu dan penentuan pilihanmu. Yang berbicara kepada Anda mungkin sudah nggak ada sama saudara. Tapi dia nempel di kepalamu. Nempel di pikiranmu. Iblis waktu memberitahu kepada Hawa, mungkin iblis waktu Hawa makan buahnya udah nggak di situ. Tapi omongannya nempel gitu. Jadi whatever you listen, hati-hati akan mempengaruhi proses berpikir saudara. Ya. Nah, jadi ini penting sekali. Itu tips pertama, what you listen. Nah, kan kita lihat proses ini. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Ini slide ini, proses ini penting untuk Anda perhatikan. Apa yang Anda dengar akan mempengaruhi pikiranmu. Apa yang Anda pikirkan akan mempengaruhi perasaanmu. Apa yang menjadi perasaanmu akan mempengaruhi reaksi dan responsmu. Dan apa yang menjadi reaksi dan responsmu akhirnya akan mempengaruhi sikap dalam hidupmu. Sikap hidupmu akan mempengaruhi pilihan-pilihanmu. Pilihan-pilihanmu akan menentukan keputusanmu. Dan keputusanmu akan menentukan tindakanmu. Dan tindakanmu akan menentukan hasilnya. Seperti apa? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda mesti ngerti betul bahwa ternyata dari dengar awalnya akan berujung pada hasil. Makanya saya hanya ingatkan sama saudara, jangan berpikir, oh mendengar nggak apa-apa, siapa bilang. Makanya kita perlu hati-hati dengan apa yang kita dengar. Berita-berita nggak semua kita bisa dengar. Ya, nggak semua boleh kita dengar. Gosip di gereja apalagi, nggak usah didengar. Gitu loh, saudara. Ya. Nah, berikutnya yang nomor 2, kita jangan bereaksi, tetapi merespons. Kalau orang nggak menyerah, nggak gampang nyerah, itu jangan bereaksi. Karena menurut saya reaksi sama respons tidak sama. Tidak sama. Anda bereaksi karena Anda langsung melakukan sesuatu tanpa mikir, tanpa ada pertimbangan. Langsung Anda melakukan reaksi. Marahkah, ngomelkah, bertindak dengan cepat, segala sesuatu itu nggak ada pertimbangan sama sekali. Tapi orang merespons itu, dia mikir, dia tenang dulu, dia pertimbangkan dulu, baru dia merespons. Respons itulah muncul kata responsibility. Artinya tanggung jawab. Responsibility, kemampuan memberi respons. Bukan react ability, no, bukan reaksi, tapi respons. Nah, saudara harus bisa belajar untuk mengendalikan diri nih di dalam merespons. Nah, saudara, kita lihat ada slide ini mengenai reaksi dan respons. Ya, Anda punya peristiwa toh. Sekarang ini COVID bukan berita-berita ya toh dari berita COVID. Ini kita sendiri nggak tahu kapan selesainya COVID kan begitu. Nah, peristiwa dan informasi Anda bisa dengar, bisa reaksi. Anda bisa bereaksi. Nah, kalau Anda bereaksi, artinya emosi mengalahkan pikiran dan firman. Anda bereaksi karena emosi. Hati-hati, ya, reaksi. Lalu, dari pikiran Anda ini akan mempengaruhi sikap dan bisa mengeluarkan tindakan merusak. Dari informasi karena reaksi, bisa menimbulkan tindakan merusak. Nah, saudara, saya ada sebuah cerita joke nih, mau denger nggak? Ini joke nih begini, joke di sore hari, saudara ya. Ceritanya gini, ya memang ini kreasi saudara cerita joke-nya ya, nggak ada di realitas sih sebenarnya. Tapi ceritanya menarik begini. Seorang anak, katakanlah namanya Johnny, ambil rapot suatu hari. Nah, sore-sore papanya pulang. Udah lagi capek, papanya duduk, dikasih lihat rapot si Johnny. Bapaknya lihat rapotnya, merah semua, ditulis tidak naik kelas. Ngamuk bapaknya bereaksi. Itu rapot dilempar, kepalanya si Johnny dipukul sama rapot, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Orang udah capek. Mamanya dengar dari dalam kamar. Keluar, kenapa Pak? Mama nggak tahu, anak ini nggak naik kelas. Kalau rapot merah,
goblok anak ini, dan seterusnya. Terus anak ini bilang gini, Pak, Joni jelasin dulu. Nggak usah jelasin, Joni. Udah jelas, mau apa lagi? Terus mamanya bilang, tenang, Pak, tenang. John, tadi pagi kamu kasih lihat Mama rapot apa tuh? Makanya Joni lagi mau kasih tahu. Apa lagi kata papanya? Dengar dulu, Pak, biar Joni jelasin. Joni jelasin. Tadi waktu pulang, habis ambil rapot, terus aku kesempatan masuk ke kamar kerja Papa tadi di rumah. Lagi lihat di laci, ketemu rapot ini. Ternyata itu rapot papanya dulu yang anak kelas. Jadi waktu dia lihat benar tuh nama bapaknya, malu bapaknya. Kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Justru mau kasih tahu, tapi Papa udah marah-marah katanya. Itu reaksi itu, saudara. Itu mempermalukan kita, tuh merusak itu tindakan kita. Ya, jadi kita harus hati-hati nih Bapak Ibu, ya kan? Nah, berbeda dengan respons. Ketika ada satu peristiwa, kita merespons. Waktu kita merespons, maka pikiran, akal sehat, dan firman Tuhan mengalahkan emosi kita. Gitu loh. Semua yang ada, makanya kenapa ada orang yang nggak pikirin lagi firman Tuhan, karena dia lagi reaksi, lagi emosi. Saudara. Nah, ketika dia respons, dia pikiran akal sehat, dia gunakan akal sehatnya, dia tahu firman Tuhan, maka ini juga akan mempengaruhi sikap, tapi akhirnya tindakannya membangun. Tidak sembrono. Jadi, Bapak Ibu, Saudara, kita perlu ngerti, Saudara, ya. Jangan bereaksi, tapi kita harus merespons dengan baik. Ada satu cerita, nah ini bukan joke, ini cerita beneran, Saudara. Ada seorang bapak punya anak 2, dibawa naik kereta. Ini ceritanya di Eropa, dia naik kereta, terus anaknya dibiarkan ribut di kereta, lari sini, lari sana. Di sebelah bapak ini ada seorang bapak lagi baca koran. Terganggu dengan anak ini. Marah dia. Lalu dia bilang, Pak, itu anak kamu bukan? Iya. Tegur dong. Saya baca terganggu nih. Gitu. Si bapak ini bilang, oh maaf. Kami bersama dengan anak saya dan anak baru pulang dari penguburan ibunya. Tadi ibunya meninggal, selesai penguburan, kami baru kembali sekarang jalan. Si bapak yang dengar itu tadi marah-marah, langsung shock. Oh, minta maaf. I'm sorry. Katanya. Udah sorry, nggak apa-apa, biarlah anak itu bermain. Karena anak itu lagi sedih. Iya. Minta maaf ya, kata si ayah. Nah, kenapa? Karena awalnya dia bereaksi. Sampai dia merespon, saudara. Ya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus hati-hati. Oke? Nah, yang ketiga, kita tidak boleh putus asa. Jangan pernah putus asa. Berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Saudara, jawaban Tuhan nggak selalu mengikuti maunya kita. Nggak selalu. Nggak selalu, saudara, jawaban-jawaban doa Tuhan itu adalah ya buat kita. Tidak pun dari Tuhan, itu jawaban doa sebenarnya. Tidak. Kalau Tuhan bilang tidak, ya itu jawaban juga. Diam pun itu bukan berarti Tuhan nggak jawab. Itu pun jawaban Tuhan. Jadi hari ini, saya mau ingatkan sama saudara. Kita harus belajar untuk tidak mudah menyerah dalam berdoa. Saya percaya lewat pandemi ini, kita diajar oleh Tuhan untuk melihat bahwa dunia tidak bisa kita harapkan. Kita diminta untuk come back kepada Tuhan. Ada sebuah pemikiran, coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada berapa banyak orang Kristen sebelum masa social distancing, yaitu sebelum COVID, nggak ada social distancing toh. Kita dekat sama sesama. Tapi kita ada distancing sama Tuhan. Kita jaga jarak sama Tuhan. Tapi sebelum pandemi, kita nggak jaga jarak sama orang. Tapi jaga jarak sama Tuhan. Jarang doa karena sibuk. Begitu kan? Tapi lewat pandemi ini, sekarang Tuhan balik situasinya. Jaga jarak sama orang, jangan jaga jarak sama Tuhan. Semakin kita harus close relationship with God. Tapi sama orang boleh social distancing. Tapi sama Tuhan jangan. Di pandemi ini Tuhan sedang switching pikiran orang. Kalau dulu waktu masa sebelum COVID, orang tidak menjaga jarak sama orang, saking dekatnya, saking berinteraksinya, sibuk, lupa Tuhan.
Tapi sekarang justru Tuhan tarik kita kepada satu posisi yang jauh lebih baik sebenarnya, untuk membuat kita social distancing dengan maksud sesaat kita dalam beberapa bulan ini untuk cari Tuhan. Betul nggak, saudara? Ya, bahkan di gereja kami, saudara, lewat doa-doa pagi dengan Zoom yang dulunya susah doa pagi datang ke gereja, sekarang jadi ikut tuh di Zoom. Mau nggak mau, sekarang orang didorong untuk berdoa. Karena udah dalam situasi kita udah nggak tahu mau berbuat apa. Dari peristiwa yang terjadi dengan COVID, virus yang kecil membuktikan dunia tidak punya kekuatan. Hanya hadirnya virus corona, walaupun namanya keren sih ya, corona loh ya. Saudara, dengan virus corona, the whole world itu goyang. Dari situ kita bisa melihat, manusia itu fragile. Manusia itu gampang pecah, gampang hancur, rapuh, ringkih. Nah, di situ Tuhan mau kembalikan kepada kita, kekuatan kita bukan dari dunia. Kekuatan kita adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu sumbernya kita harus tunggu jawaban Tuhan. Caranya, banyak berdoa. Banyak berdoa. Saya pernah kasih renungan ke jemaat saya begini. Kalau di masa pandemi ini pun Anda masih mengatakan, kita masih mengatakan nggak ada waktu, saya pikir persoalannya bukan di waktu lagi. Saya ulangi. Kalau dulu sebelum pandemi bilang nggak ada waktu, sibuk. Oke. Tapi sekarang setelah pandemi, bukan PSBB yang sekarang new normal nih ya, waktu-waktu sebelumnya nih, yang masih di rumah terus tuh, ya, masih bilang nggak ada waktu. Persoalannya bukan di waktu lagi. Anda nangkep nggak maksud saya? Ngerti? Nah, kalau Anda tahu ini, maka sebenarnya it is not about have time, ada waktu atau enggak. Ini masalah prioritas. Ini masalah hati. Jadi Bapak Ibu, ayo di masa begini jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Saya percaya sesudah COVID selesai, siapa yang pikir bisa tahu bahwa nggak akan ada krisis yang baru? How do you know? We never know. Bahkan banyak orang ekonom memprediksikan walaupun COVID selesai nanti di September atau di Oktober, selesai tuntas total, tapi rentetan persoalan ekonominya nggak akan selesai cepat. Nah, di saat rentetan ekonomi nggak cepat, kita nggak pernah tahu lagi apa yang bakal terjadi nanti. Nah, saudara, disitulah kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Jawaban itu hanya dari Tuhan. Saya sering berkata begini, pertolongan kita datangnya dari atas. Saya ulangi, pertolongan kita datangnya dari atas, karena firman Tuhan bilang begitu. Pertolongan kita datang dari atas, bukan dari atasan. Pertolongan kita datang dari atas, dari Tuhan, bukan dari atasan. Artinya, it is not from our boss. Bukan atasan kita, bukan orang yang kita andalkan. Tuhan adalah andalan kita. Nah, ini poin ketiga, kita tidak boleh menyerah. Saya percaya, saudara, orang banyak mengajarkan optimis. Saudara, boleh aja orang optimis, tapi kalau dia nggak punya iman sama Tuhan, itu adalah optimis dari dirinya sendiri. Kita harus belajar dari Musa. Kalau Tuhan, engkau tidak ada di depan bersama aku, jangan suruh aku ke sana. Artinya dia punya optimisme, bukan optimisme yang karena dia mampu, karena dia bisa, karena dia pengalaman, karena dia cerdas, karena dia berhikmat, tidak. Tapi dia punya optimisme karena harus ada Tuhan di situ. Nah, kalau kita seperti ini, saya percaya kita tidak akan mudah menyerah. Amin. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, kenapa waktu Paulus masuk di penjara bersama Silas. Itu sih luar biasa, saudara. Dia ditaruh di tempat penjara yang paling tengah, paling dalam, gelap, dipasung, udah nggak mungkin saudara bisa keluar. Berat itu. Dijaga, ketat, nggak bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dan dia bukan cuma berdoa, dia memuji Tuhan. Nah, sedikit saya masuk di sini, saudara. Banyak orang berdoa, bisa berdoa. Tapi setelah berdoa, perhatikan baik-baik. Mereka tidak menantikan jawaban Tuhan. Waktu dia berdoa selesai, mereka menantikan jawaban Tuhan dengan cara yang salah. Saya ulangi, mereka berdoa,
Tapi mereka menantikan jawaban Tuhan dengan cara yang salah. Setelah berdoa, tetap ngoceh lagi. Tetap ngomel lagi. Nah, Tuhan mau ketika kita berdoa, menantikan jawaban Tuhan dengan memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Bisa katakan amin? Kalau Anda seperti ini, saya percaya Anda berdoa, Anda memuji Tuhan, nantikan jawaban Tuhan. Percayalah Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Amin, saudara. Yes. Jangan pernah putus asa. Seorang jemaat saya, di masa COVID begini, dia bersaksi, bagaimana Tuhan pulihkan keluarganya, dan pulihkan keuangannya secara luar biasa. Hutang dia bilang, yang harus dia bayar kira-kira 15 tahun mengikuti dia punya gaji, selesai hanya dalam 14 bulan. Kok bisa? Tuhan yang bisa. Nantikan jawaban Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Nyata, amin. Puji Tuhan. Itu dia. Yang keempat, terakhir, yang keempat. Kita harus fokus kepada Tuhan, saudara. Fokus kepada Tuhan. Jangan kepada persoalan. Gini, kenapa kita bersungut-sungut? Kenapa kita suka ngomel? Kenapa kita suka nyap-nyap? Bukannya nyanyi, tapi nyap-nyap. Tahu nyap-nyap nggak, saudara? Kenapa kita nyap-nyap, bukannya nyanyi? Ya karena kita fokusnya ke masalah. Ingat loh ya, ada satu prinsip di fokus. Principle of the focus. Apa yang Anda fokuskan, itu pasti akan berkembang. Saya ulangi, apa yang Anda fokuskan, pasti akan berkembang. Kalau Anda fokuskan kepada kekurangan orang, Anda akan temukan dan dia akan berkembang. Kalau Anda fokuskan pada kelemahan Anda, itu akan berkembang. Tapi kalau Anda fokuskan pada kelebihan Anda, itu juga berkembang. Karena whatever you focus in, apa yang Anda fokuskan, pasti akan berkembang. Nah, ketika Anda fokusnya ke masalah, masalah itu makin berkembang di pikiran saudara. Manusia kan punya kelebihan. Salah satu kelebihan itu di pikiran. Dia bisa berimajinasi. Dari pikiran kecil bisa dikembangin. Satu rencana kecil bisa dikembangin. Tuh. Jadi ketika kita fokus kepada persoalan, persoalan itu berkembang. Itu yang menakutkan. Itu yang mengkhawatirkan. Itu yang membuat kita nggak bisa tidur. Itu yang membuat kita lelah. Itu yang membuat kita capek. Makanya nyap-nyap yang keluar. Tapi begitu kita fokus ke Tuhan, janji-janjinya, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan, semua atribut Tuhan, ketika kita fokus ke sana, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan mulai melihat kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Nah di saat itulah kita tahu ada jawaban. Maka kita dari nyap-nyap beralih ke nyanyi. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita angkat pujian ke Tuhan. Makanya fokus sama Tuhan membuat kita menemukan jalan keluar. Satu, mendapat jalan keluar karena fokus sama Tuhan. Dengan fokus sama Tuhan, kita dapat kekuatan. Lah iya, kalau kita fokus sama masalah, yang dapat kan kekhawatiran. Tapi kalau kita memfokus sama Tuhan, kita dapat kekuatan. Kita akan dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Makanya saudara, fokus sama Tuhan. Jangan bilang, Pak, habis keadaan begini, saya begini, gimana nih? Anda akan makin terpuruk, percaya sama saya. Nah, kalau sudah makin terpuruk, terakhirnya apa? Udah deh, Pak, saya serahin aja pelayanan ke Bapak ya. Bisa gitu tuh. Gitu. Udah deh, saya sementara nggak aktif dulu deh ya, Pak ya. Pelan-pelan ngilang tuh. Hati-hati loh, Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar fokus. Ketika kita fokus sama Tuhan, pasti ada jawaban. Bisa katakan amin? Petrus, waktu jalan di atas air, gelombang belum berhenti loh. Belum. Tapi selama matanya fokus ke Tuhan, dia bisa menjalan di atas gelombang. Tapi begitu dia merasa angin, dia mulai lihat kiri kanan, fokusnya udah berubah, tenggelam dia. Dalam sebuah perikop yang sama, cerita yang sama, Petrus ngalamin dua hal. Yang satu dia berkemenangan jalan di atas ombak, yang satu dia tenggelam. Kita orang Kristen dalam periode yang sama di pandemi ini, kita bisa kuat tapi kita juga bisa tenggelam.
Kemana fokus kita? Itu sangat penting. Terakhir sebagai ilustrasi, ada seorang nabi bernama Elisa. Dia lagi ada di rumahnya di Dotan. Dia dikepung oleh musuh. Pagi-pagi, hambanya, bujangnya, keluar. Berteriak, celaka Tuanku. Kenapa? Karena dia melihat musuh begitu banyak. Fokusnya kepada musuh. Dia tidak bisa membuka, melihat ada Tuhan. Celaka. Orang yang hanya bisa melihat masalah, ngomongannya keluar pasti bilang, celaka, mati, wah, parah. Bisa begitu, saudara. Tapi Elisa berkata, dia berdoa, Tuhan buka mata bujangku. Apa bujangnya buta? Ya enggak lah, kalau buta mana dia bisa melihat tentara musuh, betul? Tapi yang Tuhan maksud, yang Elisa maksud, mata rohaninya ini mesti dibuka, supaya bisa lihat Tuhan. Maka ketika didoakan, dibuka matanya, baru dia sadar ada tentara Allah, jumlahnya lebih besar daripada musuh. Saya percaya di pandemi ini, kalau Anda fokus sama Tuhan, mata rohani ini buka, Anda akan lihat ada kuasa dan hadirat Tuhan dan malaikat Tuhan lebih besar daripada persoalan saudara. Dan di situ Anda akan bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan menyerah, never give up. Push yourself. Datang sama Tuhan. Bisa katakan amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini saya mau berdoa. Sebelum saya akhiri khotbah saya ini, saya mau berdoa. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang mengikuti ibadah ini. Hari ini, bahwa Anda berkata, Tuhan, kayaknya udah mau nyerah, kayaknya udah nggak kuat. Tapi saya mendengar firman hari ini, saya dikuatkan. Saya mendapatkan sesuatu jawaban bahwa kami perlu untuk tidak mudah menyerah. Dan kata menyerah tidak boleh ada di dalam hidup saya. Mari, saya mau ajak saudara, kalau ada orangnya Anda boleh angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang hari ini mengangkat tangan di hadapan-Mu, membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban daripadamu. Aku berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberi kekuatan, Engkau campur tangan dalam hidup mereka di tengah-tengah pandemi ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau perempuan pendarahan berkata, asal aku pegang ujung jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini juga Tuhan, aku berdoa, asal kami percaya dan fokus kepada Tuhan, persoalan-persoalan yang kami lihat tidak lagi akan menakutkan, yang adalah kekuatan dari Tuhan. Kami sanggup melewati persoalan, bahkan kami keluar sebagai lebih dari pemenang. Mari Tuhan, mereka yang beribadah hari ini beri kekuatan, sehingga mereka tahu ada Tuhan di tengah-tengah persoalan mereka. Ada Tuhan yang memperhatikan mereka. Ada Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau belum selesai. Engkau akan sempurnakan setiap kebenaran firman yang disampaikan ini. Terpuji nama-Mu, dan kami percaya hari ini kami berkata, kami tidak akan menyerah. Kami akan teruskan perjalanan sampai selesai. Terpuji nama-Mu Bapa, in Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.